Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nurani Safitri, dan yang kedua adalah Siti Ridonia Yasmin, yang ketiga adalah Evi Novitasari, dan yang keempat adalah Nurul Rafida. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian keterampilan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian keterampilan. Sebelum saya menjelaskan tentang penilaian keterampilan, kita juga harus mengetahui apa itu dari ranah psikomotorik ya. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak seseorang dalam menerima pengalaman belajar tertentu. Lalu untuk pengertian penilaian keterampilan sendiri adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi pada KI 4. Lalu penilaian keterampilan juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuannya. Penilaian keterampilan itu terdiri dari ranah berpikir dan ranah bertindak. Lalu apa saja yang meliputi dari ranah berpikir dan ranah bertindak? Untuk pertama, ranah berpikir itu meliputi dari keterampilan mereka dalam membaca, menghitung, menulis, dan mengarang. Lalu untuk ranah bertindaknya itu meliputi keterampilan mereka dalam menggunakan, membangun, membuat, memodifikasi, menata, dan menguraikan. Nah, begitu penjelasan dari penilaian keterampilan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian dari penilaian keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penilaian pada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan juga dapat dilakukan dengan berbagai macam penilaian, di antaranya 1. Penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 macam penilaian, yaitu yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa melakukan suatu tugas yang merupakan tuntutan kompetensi, yaitu yang dinilai adalah kualitas dari proses mengerjakannya. Adapun tujuan dari penilaian praktik yaitu untuk menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun contoh dari penilaian praktik yaitu bisa dengan membaca puisi, memainkan alat musik, bermain bola, menari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian kinerja atau penilaian produk. Jadi penilaian kinerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam wujud produk. Jadi dalam penilaian ini yang dinilai bukan hanya prosesnya, tetapi hasil dari produknya. Tujuan dari penilaian produk ini adalah untuk mengukur pencapaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan hasil dari produk yang menekankan pada kualitas proses dan kualitas produknya. Adapun contoh dari penilaian produk yaitu seperti mengaransemen lagu, membuat kerajinan, dan membuat naskah drama. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam penilaian keterampilan yang ketiga, yaitu penilaian proyek. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran.
Penilaian proyek juga bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Yang keempat yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam hal ini, sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 digunakan untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya poin C, yaitu contoh penjabaran penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama seperti perencanaan penilaian. Di sini berisi tentang KEKD yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian. Kemudian di sini kita menentukan batas minimum skor, yaitu biasanya kalau di sekolah istilahnya KKM, kriteria ketuntasan minimal, yaitu skor yang kita gunakan dalam melakukan penilaian, standar minimal capaian kompetensi siswa. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penyusunan instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini terdiri dari seperti tugas, lembar penilaian, kemudian rubrik penilaian. Tugas yaitu untuk tugas kita membuat tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian kriteria lembar pengamatan, lembar penilaian yaitu langkah-langkah yang membuat langkah-langkah yang akan dilakukan siswa nanti pada saat penilaian. Kriteria rubrik yaitu kolom seperangkat alat tabel yang akan kita gunakan nanti dalam melakukan penilaian praktek siswa. Nah, di sini di makalah terdapat beberapa contoh seperti yang pertama dari KIKD dulu. Dalam mata pelajaran seni budaya, kompetensi dasarnya 4.4 memperagakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Kemudian materinya ada gerak tari, level, pola lantai, dan iringan. Untuk indikatornya bisa dilihat sendiri di makalah. Kemudian bawahnya ada contoh instrumen penilaian keterampilan dari tugasnya dulu. Jadi langkah-langkah tugas nanti alurnya ada tema tari, terus alur cerita menjelaskan tema tari, menjelaskan alur cerita, memperagakan gerak tari berdasarkan tema, dan seterusnya ada 10 poin. Kemudian untuk rubrik yang akan kita gunakan sebagai penilaian nanti ada 13 aspek yang harus dinilai. Dari yang pertama kemampuan menjelaskan pengertian tema, yang kedua kemampuan menentukan tema sampai bawah ya. Untuk sampingnya ada skor dari 0 sampai 4. Ini skornya nanti yang kita akan gunakan sebagai acuan penilaian. Contohnya kemampuan menjelaskan pengertian tema. Siswa akan kita ujikan di depan kelas bagaimana kemampuan dia tentang menjelaskan tema. Kalau apabila siswa tersebut lanyah secara gamblang bisa menjelaskan pengertian tema, maka skornya kita akan beri 4. Dan apabila sebaliknya bisa dikasihkan skor 0, 1, 2, atau 3. Nah, nanti pada akhirnya, di sini ada rubriknya. Poin 0, tidak ada penjelasan. Poin 1, penjelasan kurang lengkap. Poin 2, penjelasan pengertian lengkap dan rinci, dan seterusnya. Kemudian di akhir pelaksanaan penilaian, nanti kita akan akumulasikan. Contohnya di sini, lembar penilaian keterampilan dari siswa Ummi Kulthum. Yang nomor 1, aspek yang dinilai kemampuan menjelaskan pengertian tema. Dia mendapatkan skor 3. Sampai bawah ada skor 3, ada skor 4, 2, 1, dan 0. Nah, skor yang diakumulasi skornya 13 dari 13 aspek yang dinilai dia mendapatkan 29 poin. Nah, 29 nanti akan dibagi 31, skor maksimum dikalikan 100 dan sama dengan 90. Nah, nilai 90 inilah adalah nilai dari keterampilan siswa yang bernama Ummi Kulthum. Terima kasih.